Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 2 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bayi di Bethlehem. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Bayi di Bethlehem. Dan ayat firman Tuhan, Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai orang tua, dalam mendidik anak-anakmu, pahamilah pelajaran-pelajaran yang telah diberikan Allah dalam alam. Tanyakanlah tukang kebun dengan proses apa ia berhasil mengurus setiap cabang dan daun sehingga berkembang dengan indahnya serta bertumbuh dalam keadaan sejajar dan manis. Ia akan mengatakan kepadamu bahwa bukannya dengan jamahan kasar ataupun usaha secara keras, karena cara ini hanya akan mematahkan batang-batang halus. Hal itu dilakukannya dengan perhatian sedikit demi sedikit, tetapi sering diulangi. Ia membasahi tanah serta melindungi tanaman yang sedang bertumbuh itu, dan tiupan angin kencang dan dari teriknya panas matahari, dan Allah menyebabkannya bertumbuh subur dan berkembang dengan indahnya. Dalam memperlakukan anak-anakmu, ikutilah cara yang digunakan oleh petani itu, dengan jamahan yang lembut, dengan pelayanan yang penuh kasih sayang. Usahakanlah membentuk tabiat mereka menurut teladan Kristus. Teladan dan tabiat Kristus. Anjurkanlah pernyataan kasih terhadap Allah dan terhadap satu dengan yang lain. Alasan mengapa begitu banyak pria dan wanita bersikap bengis di dunia ini ialah karena kasih yang sejati telah dianggap sebagai kelemahan dan telah dikecewakan dan ditahan. Pembawaan yang lebih baik pada orang-orang ini dipadamkan pada masa kanak-kanak, dan kecuali terang kasih ilahi melenyapkan sifat mementingkan diri, maka kebahagiaan mereka akan dirusakkan selama-lamanya. Jika kita menghendaki anak-anak kita memiliki roh Kristus yang lemah lembut dan simpati yang ditunjukkan oleh malaikat-malaikat bagi kita, maka haruslah kita menunjukkan kemurahan hati yang penuh kasih sayang pada masa kanak-kanak. Ajarlah anak-anak untuk melihat Kristus dalam alam. Bawalah mereka keluar ke alam terbuka, di bawah naungan pepohonan yang indah, dan ke kebun, dan dalam segala perbuatan ciptaan yang ajaib. Ajarlah mereka untuk melihat pernyataan kasih. Ajarlah mereka bahwa Ia membuat undang-undang yang mengatur segala perkara yang hidup, dan bahwa Ia sudah membuat undang-undang bagi kita, dan bahwa undang-undang itu adalah demi kebahagiaan dan kegembiraan kita. Jangan meletihkan mereka dengan doa yang panjang serta nasihat yang membosankan, melainkan dengan perantaraan alat peraga alam. Ajarkanlah penurutan akan hukum Allah kepada mereka. Bila engkau dapat meyakinkan mereka sebagai pengikut Kristus,
akan mudahlah mengajarkan kepada mereka tentang kasih yang besar yang dengan itu Ia telah mengasihi kita, sementara engkau menjelaskan kebenaran tentang keselamatan serta mengarahkan pandangan anak-anak kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Malaikat akan berada di sampingmu. Tuhan akan memberikan kepada ibu bapa anugerah untuk membangkitkan minat anak-anak kecil dalam cerita yang berharga tentang bayi di Bethlehem, yang sesungguhnya menjadi harapan bagi dunia. Sebagai perenungan, di dunia yang terkadang berhati dingin, bagaimana saya dapat membantu anak-anak dalam hidup saya untuk mengembangkan hati yang lembut dan penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama. Dalam pengalaman kami berumah tangga, anak-anak kami dididik tidak di suasana kota, mereka dididik di suasana desa karena kami tugas di tempat yang jauh, dan mereka dilatih untuk mengenal tumbuhan, tanaman di sekeliling. Dan kami di rumah bertanam apa saja yang bisa kami tanam, dan anak-anak kami dilatih untuk itu. Sebagaimana firman yang kita pelajari hari ini, kita belajar bertumbuh sama seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia lahir ke dunia ini sebagai putra Natal. Dia lahir, walaupun di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada tanggal, tapi yang pasti Yesus pernah lahir di atas dunia ini. Jadi bagaimana dia bertumbuh dari Yesus yang adalah sumber kasih, tentu bertumbuh di dalam kasih sayang orang tuanya. Maria yang terpilih untuk menjadi ibunya, memelihara dia di dalam kelembutan. Demikian pula dengan anak-anak kita yang perlu kita didik di dalam kelembutan kasih Tuhan. Ajak mereka ke alam terbuka dan memperkenalkan mereka tentang kasih Allah. Walaupun ya kenyataannya memang di dunia ini anak-anak kadang bingung tentang kasih Allah. Apalagi ketika badai datang, mereka anggap bahwa alam yang jahat. Mereka pikir bahwa Allah juga seperti itu. Tapi kita sebagai orang tua melatih mereka untuk mengenal Allah yang Maha Kasih. Tentu kuncinya adalah kita mengenal Allah terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada mereka. Jadi biarlah renungan pagi ini akan mendorong kita, mengingatkan kita untuk memiliki kasih Allah di dalam hidup kita. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami dan menuntun kami sepanjang hari ini di setiap aktivitas kami. Tuhan berkati agar kami menjadikan Tuhan andalan kami dalam hidup kami. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.